Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Ini adalah salah satu jenis usaha yang dikelola perorangan. Tahukah kalian contoh-contoh yang lain? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Berbagai jenis usaha dapat dikelola sendiri atau berkelompok. Apa saja jenis usaha yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut juga dengan usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan antara lain usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani pun biasanya terbatas. Bisa lahan persawahan dan tegalan. Meskipun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Contoh usaha pertanian antara lain pertanian padi, pertanian sayur-sayuran, pertanian buah-buahan, dan sebagainya. Berikutnya, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, pedagang di warung, dan toko kelontong. Selanjutnya, usaha jasa. Yang dimaksudkan dengan usaha jasa adalah usaha yang tidak menghasilkan barang. Jadi, intinya adalah melayani konsumen. Banyak sekali usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha salon kecantikan, usaha fotokopi, bengkel, baik itu bengkel mobil maupun bengkel sepeda motor, lalu potong rambut, juga penjualan pulsa. Yang berikutnya adalah industri kecil. Kita tahu yang dimaksud dengan usaha industri adalah usaha mengolah barang mentah atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan tembikar, souvenir, anyaman,
mebel, dan sebagainya. Usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh di Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Bali menjadikan industri pariwisata berkembang pesat. Akibatnya, banyak jenis usaha jasa di Bali. Tahukah kamu keunikan budaya di Bali? Mari kita baca bacaan berikut ini. Desa unik di Bali. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa apa sajakah itu? Apa keunikannya? Bacalah penjelasan berikut. Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut ngaben. Namun, di desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Desa Penglipuran. Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli, kurang lebih 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat desa Penglipuran banyak melakukan acara adat, seperti pemasangan dan penurunan odalan, serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Nah anak-anak, setelah membaca bacaan tadi, maka kita jadi tahu keunikan desa-desa yang ada di Bali seperti pada bacaan tadi. Mari kita tuliskan keunikan desa-desa tersebut. Yang pertama, Desa Tenganan. Keunikan dari desa ini adalah Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Berikutnya, Desa Trunyan. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya, yaitu jenazah itu hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Sedangkan Desa Penglipuran, keunikan desa ini yaitu memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Lalu, bagaimana dengan keunikan daerah tempat tinggalmu? Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang adalah amatilah lingkungan sekitarmu, lalu tuliskan jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di lingkungan sekitarmu yang dikelola secara perorangan ke dalam tabel berikut ini. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.